Selamat datang. Kali ini kita akan membahas relaksasi pembayaran di masa pandemi. Modul pembayaran. Modul pembayaran adalah modul yang memproses perencanaan kas, surat perintah bayar, perakiraan pencairan dana harian, resum tagihan, dan surat perintah membayar untuk diajukan ke KPPN dalam rangka pelaksanaan pencairan dana APBN. Aplikasi modul pembayaran terdiri dari Sakti atau Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang digunakan oleh Satker, dan SPAN atau Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang digunakan oleh KPPN. Prosedur pembayaran. PPK bertugas mengajukan pembayaran, outputnya adalah surat permintaan pembayaran, kemudian PPSPM menerbitkan perintah pembayaran, outputnya adalah surat perintah membayar. Selanjutnya, KPPN menerima pembayaran, outputnya adalah surat perintah pencairan dana. Dalam rangka penanganan pandemi COVID-19, pemerintah berwenang untuk melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban APBN. Yang anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut belum tersedia atau tidak cukup tersedia, menentukan proses dan metode pengadaan barang atau jasa, serta melakukan penyederhanaan mekanisme dan simplifikasi dokumen di bidang keuangan negara. Oleh karena itu, Menteri Keuangan menerbitkan PMK nomor 43/PMK 05/2020 tentang mekanisme pelaksanaan anggaran belanja atas beban APBN dalam penanganan pandemi COVID-19. Peraturan ini memberikan kebijakan mengenai relaksasi pembayaran di masa pandemi. Relaksasi pembayaran sendiri adalah pelonggaran syarat-syarat pembayaran untuk memberikan kemudahan pada proses pembayaran. Berikut beberapa kebijakan baru PMK 43/PMK 05/2020 yang berbeda dengan kebijakan sebelum terjadi pandemi. Yang pertama, sebelum pandemi berdasarkan PMK nomor 190/PMK 05/2012, pembayaran tidak boleh dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Sedangkan menurut PMK 43, dalam hal dipersyaratkan oleh penyedia barang atau jasa, pembayaran sebagian atau seluruhnya dapat dilakukan sebelum barang atau jasa diterima. Yang kedua, sebelum pandemi, UP digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker dan membiayai pengeluaran yang tidak dapat dilakukan melalui mekanisme pembayaran LS. Sedangkan berdasarkan PMK 43, pembayaran melalui mekanisme UP digunakan untuk pembayaran uang muka, pembayaran bertahap atau sekaligus sebagaimana diatur dalam perjanjian atau kontrak, dan pembayaran setelah barang atau jasa diterima dalam hal pembayaran didasarkan pada selain perjanjian atau kontrak. Yang ketiga, sebelum pandemi, KPA mengajukan permintaan TUP kepada Kepala KPPN selaku kuasa BUN disertai rincian rencana penggunaan TUP dan surat yang memuat syarat penggunaan TUP sebagaimana dimaksud pada pasal 47 ayat 2 dibuat sesuai format yang tercantum dalam laporan 7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Sedangkan menurut PMK 43, KPA mengajukan permintaan TUP tunai kepada Kepala KPPN disertai dengan rincian rencana penggunaan TUP, surat pernyataan KPA bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam penanganan COVID-19, persetujuan pengguna anggaran atau pejabat eselon 1 yang ditunjuk oleh pengguna anggaran jika alokasi anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia. Yang keempat, sebelum pandemi, TUP harus dipertanggungjawabkan dalam waktu 1 bulan dan dapat dilakukan secara bertahap. Sedangkan berdasarkan PMK 43, pertanggungjawaban TUP tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan secara bertahap atau sekaligus. Yang kelima, sebelum pandemi, dalam hal TUP sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan atau belum disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf C dan huruf D, KPPN dapat menyetujui permintaan TUP berikutnya setelah mendapat persetujuan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sedangkan, menurut PMK 43, dalam hal TUP tunai sebelumnya belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan atau belum disetor ke kas negara,
KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya. Yang terakhir, sebelum pandemi, KPA dapat mengajukan TUP kepada Kepala KPPN dalam hal sisa UP pada bendahara pengeluaran tidak cukup tersedia untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak atau tidak dapat ditunda. Sedangkan menurut PMK 43, pembayaran atas kegiatan untuk penanganan pandemi COVID-19 melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud pasal 6 ayat 1 dilakukan dalam hal alokasi anggaran telah tersedia atau cukup tersedia dalam DIPA, alokasi anggaran belum tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA, dan atau pembayaran tidak dapat dilaksanakan melalui pembayaran LS. Pembayaran melalui mekanisme UP sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan melalui pemberian TUP tunai. Pengajuan SPM ke KPPN dalam masa pandemi COVID-19. Dalam rangka proses pengajuan dan penyelesaian SPM di KPPN dan untuk menjaga kelancaran pencairan dana di KPPN selama masa darurat COVID-19, berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S447/PB/2020 tanggal 20 Mei 2020 diatur bahwa yang pertama, Satker dapat diberikan tambahan uang persediaan untuk keperluan belanja operasional dan non-operasional. Yang kedua, pengajuan SPM untuk belanja operasional dan non-operasional Satker dilakukan melalui mekanisme TUP tunai dengan ketentuan pengajuan SPM TUP tunai dimaksud untuk memenuhi kebutuhan operasional dan non-operasional Satker dalam 1 bulan. Pengajuan SPM TUP tunai dilengkapi dengan dokumen rincian rencana penggunaan TUP tunai yang ditandatangani KPA. Dalam hal TUP tunai digunakan untuk kebutuhan melebihi waktu 1 bulan, Kepala KPPN dapat memberi persetujuan dengan mempertimbangkan kegiatan yang dilaksanakan memerlukan waktu lebih dari 1 bulan. Dalam hal diperlukan TUP tunai yang belum dipertanggungjawabkan seluruhnya dan atau belum disetorkan ke kas negara, Kepala KPPN dapat menyetujui permintaan TUP tunai berikutnya. Pembayaran TUP tunai oleh bendahara pengeluaran kepada satu penerima atau penyedia barang atau jasa dapat dilakukan pembayaran sampai dengan 1 miliar rupiah. Pembayaran belanja non-kontraktual dan atau belanja modal dengan nilai pembayaran sampai dengan 1 miliar rupiah dapat dilakukan dengan mekanisme TUP tunai. KPA bertanggung jawab atas jenis kegiatan, hasil keluaran, dan penetapan harga terhadap pembayaran yang dilakukan melalui mekanisme TUP tunai. Yang ketiga, pengajuan SPM LS kontraktual untuk pembayaran jasa konsultan perseorangan dilakukan dengan mekanisme LS non-kontraktual dengan banyak penerima. Yang keempat, pengajuan SPM dilakukan dengan memperhatikan ketentuan mengenai rencana penarikan dana, rencana penerimaan dana, dan perencanaan kas sebagaimana diatur dalam PMK nomor 197 PMK 05 2017. Mekanisme penyampaian SPM berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE31/PB/2020 tentang mekanisme pengiriman dokumen tagihan secara elektronik pada masa keadaan darurat COVID-19, Satuan Kerja dapat menyampaikan ADK SPM dan scan PDF SPM bertanda tangan ke KPPN melalui aplikasi iSPM, Sakti, dan SPAN sehingga Satuan Kerja tidak perlu datang secara fisik ke KPPN untuk menyampaikan SPM. Dampak penerapan kebijakan relaksasi pembayaran. Dampak yang ditimbulkan akibat adanya relaksasi pembayaran di masa pandemi ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, anggaran. Adanya realokasi dan pemangkasan anggaran dari DIPA untuk kepentingan penanganan pandemi COVID-19. Yang kedua, perubahan. Terjadi perubahan prioritas pembangunan nasional di mana pemerintah berfokus pada penanganan pandemi COVID-19 yang secara tidak langsung juga mengancam perekonomian dan stabilitas keuangan. Yang ketiga, percepatan. Penerapan relaksasi memberikan kemudahan dalam mekanisme pembayaran mulai dari pengajuan sampai pertanggungjawaban, sehingga diharapkan belanja untuk penanganan pandemi cepat direalisasikan. Yang keempat, concern.
pemerintah menjadi lebih concern terhadap pengendalian internal agar penerapan kebijakan tepat sasaran dan tidak disalahgunakan. Sekian video dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.